kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Wahyudin, Kaprodi Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kebetulan sekaligus sebagai dosen pengampu mata kuliah proses manufaktur dan praktikum manufaktur. Perlu kami sampaikan, saya juga dibantu atau dibarengi dengan dosen, ya, yaitu Bapak Fakhri Iwanul Alifin, ya, beliau dosen muda yang energik. Mudah-mudahan akan menambah lebih baik lagi untuk para mahasiswa teknik industri Fakultas Teknik Universitas Singapura Bangsa Karawang. Setelah itu kami juga bantu di dalam praktikum, dibantu dengan 4 asisten, dan ini untuk mempermudah proses dalam praktikum sehingga ilmu-ilmu terbaru bisa dilaksanakan dengan baik. Pertama adalah perlu diketahui bahwa dalam praktikum teknik industri ini khususnya proses manufaktur adalah di mana mahasiswa diharapkan mampu mengetahui antara input, proses, dan output. Ya, dari sana mahasiswa digambarkan dengan beberapa mesin, ya. Ada mesin milling, ada mesin bubut, ada mesin boring, gitu, dan mesin-mesin yang lain yang disesuaikan dengan kemampuan yang ada di Universitas Singapura Bangsa Karawang ini. Nah, adapun capaiannya ataupun luarannya diharapkan mahasiswa mampu mengetahui tentang bagaimana dari mulai input, proses dengan mesin-mesin yang tadi disampaikan, dan luarannya, sehingga menjadikan nilai tambah ataupun added value dari sebuah material yang masuk dari input tersebut. Barangkali itu tujuan daripada proses manufaktur, sehingga kedepannya adalah insya Allah di dalam kurikulum yang terbaru 2022 mahasiswa akan mengenal dengan praktikum terintegrasi. Salah satu fundamentalnya adalah harus menguasai proses manufaktur. Itu barangkali capaian yang akan dicapai. Mudah-mudahan kita lebih baik lagi, dan mohon dukungannya. Kita banyak hal yang perlu diperbaiki dalam di teknik industri Universitas Singapura Bangsa Karawang. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap semangat, tetap bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fakhri Iwanul Alifin. Saya dosen pengampu praktikum proses manufaktur. Jadi pada praktikum ini dikhususkan untuk mahasiswa semester 3, ya, yang mengambil proses manufaktur. Nah, pada praktikum ini mahasiswa akan berperan sebagai analis dan juga pengawas dari suatu proses manufaktur. Dan khusus di teknik industri ini agak berbeda dengan prodi yang lainnya, seperti teknik mesin atau teknik-teknik lainnya. Seorang mahasiswa teknik industri atau industrial engineer itu pada lantai produksi berperan sebagai pengawas dan analis yang kedepannya berperan pada perbaikan berkelanjutan dan lain sebagainya macamnya, sehingga menghasilkan proses manufaktur yang efisien dan efektif dari segi cost maupun waktu atau sumber daya lainnya yang dimiliki oleh perusahaan. Dan sekarang proses manufaktur sudah melibatkan beberapa teknologi AI seperti deep learning, machine learning, atau bahkan big data. Sehingga harapan saya untuk teman-teman yang sudah mengambil praktikum proses manufaktur, alangkah lebih baiknya mulai mengkombinasikan skill-skill seperti AI, deep learning, machine learning, big data ke dalam analisis proses manufaktur. Harapannya di tahun depan praktikum proses manufaktur saya harap bisa full di laboratorium sistem produksi, karena experience-nya akan berbeda dibandingkan dengan praktikum di kelas. Jadi saya harap kedepannya mahasiswa bisa mengoperasikan mesin seperti mesin bubut yang ada di sini, terus mengambil datanya, memperbaiki secara berkelanjutan, bahkan merelay out lab yang ada di sini. Itu esensinya praktikum dan esensi mahasiswa teknik industri sebagai pengawas dan juga analis nantinya itu di lantai produksi. Saya ingin ucapkan terima kasih juga kepada asisten praktikum, ada Kang Wildan, ada Kang Taufik, ada Texri, ya, terus ada Kang Krisna dan juga Kang Yuli, ya, yang sudah membantu praktikum ini. Serta saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada peserta praktikum karena sudah mengikutinya dengan baik. Saya harap berguna ilmunya di masa depan dan juga berguna juga nanti ketika bekerja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama lengkap saya Billy Nugraha selaku asisten dosen atau praktikum dari mata kuliah Praktikum Proses Manufaktur tahun akademik 2023-2024. Praktikum Proses Manufaktur tahun akademik 2023-2024 saat ini memiliki 5 modul materi secara umum dan 1 modul materi secara khusus. Maka peserta praktikum akan mempelajari modul materi secara umum mulai dari modul 1, penentuan tata letak stasiun kerja, modul 2, penentuan waktu operasi dan komponen perakitan, modul 3, penentuan proses produksi dan bahan baku, modul 4, penentuan aliran dan waktu operasi kerja, serta modul 5, penentuan gerakan dan hubungan stasiun kerja. Selain itu, akan diimplementasikan pada modul materi secara khusus yaitu video simulasi, aktualisasi proses manufaktur, Maragu Mini sebagai capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Seiring berjalannya praktikum diperlukan adanya pendamping, maka dosen pengampu praktikum memberikan kepercayaan kepada asisten praktikum dari angkatan 2020 yang pertama Krisna Apriansyaka atau yang biasa dipanggil Kang Krisna, yang kedua Sri Septiani atau yang biasa dipanggil Teh Sri, dari angkatan 2021, yang pertama Taufik Nur Wahid atau yang biasa dipanggil Kang Taufik. Yang kedua Wildan Pacan Maulidin atau yang biasa dipanggil Kang Wildan.
Selanjutnya, di sini kita akan melihat 3 dari 23 video simulasi terbaik untuk aktualisasi Ragu Mini dalam proses manufaktur. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai pembuatan Ragu Mini pada praktikum proses manufaktur. Untuk merancang pembuatan Ragu Mini yang efektif dan efisien diperlukan adanya berbagai analisis, di mana analisis tersebut dapat dilakukan melalui pembuatan area allocation diagram, tabel jarak dan waktu, tabel status data, serta tata kerja lainnya. Area allocation diagram merupakan gambaran alokasi secara keseluruhan yang terbagi ukurannya sesuai dengan ukuran sebenarnya, di mana area allocation diagram ini menunjukkan terletak atau susunan fasilitas, mesin-mesin dan peralatan kerja yang digunakan dalam pembuatan Ragu Mini, sehingga proses produksinya dapat berjalan secara efisien. Membuat area allocation diagram selanjutnya yaitu pembuatan tabel jarak dan waktu, di mana tabel jarak dan waktu ini didapat dari ukuran stasiun kerja yang terdapat pada area tabel secara keseluruhan. Pada pembuatan Ragu Mini, tabel jarak dan waktu menunjukkan hubungan antara stasiun kerja yang berisi data jarak dan waktu tempuh yang diperoleh untuk perpindahan dari stasiun satu ke stasiun lainnya, di mana nantinya diperoleh hasil analisis waktu tempuh perpindahan komponen Ragu Mini pada stasiun kerja. Data merupakan tabel yang berisi informasi terkait waktu setup, waktu operasi dan waktu proses yang digunakan dalam proses penyusunan terhadap suatu bidang kerja. Tabel status data berguna untuk melengkapi data-data pada peta kerja seperti pada OPC dan PAP. Nah, dalam OPC dan PAP kita dapat untuk setup dan waktu operasi terhadap komponen Ragu ini yang didapat dari tabel status data. Assembly process set merupakan kata yang menggambarkan proses perakitan yang akan dilalui setiap komponennya dari awal hingga produk jadi selesai. Fungsi atau tujuan assembly process set atau APC pada Ragu Mini yaitu untuk mengetahui kebutuhan untuk operator dan kebutuhan pada setiap komponennya. Operation process chart atau peta proses operasi merupakan peta yang menggambarkan langkah-langkah operasi dan penyimpanan dari raw material sampai dengan jadi atau terjadi, di mana OPC ini dibuat dari komponen yang paling banyak operasinya diletakkan pada sebelah kanan dari jenis tabung, dilanjutkan dengan komponen lainnya di sebelah kiri. Hasil analisis ini akan memperbaiki untuk operasi yang lebih efektif. Pada pembuatan Ragu Mini, PAP yang merupakan jenis peta setempat digunakan untuk melihat aliran kegiatan setiap komponennya. Melalui PAP, kita akan mengetahui informasi berupa waktu operasi, transportasi, pemeriksaan, delay, penyimpanan dan gabungan dari komponen tabung, penjepit benda, poros ulir, penahan poros ulir, tangkai ragu, dan penutup tangkai. Pada pembuatan Ragu ini, diagram alin menggambarkan arah aliran yang dialami bahan-bahan yang digunakan dalam membuat komponen bahan kerja yang terdiri mulai dari raw material hingga buah inventory. Layout yang tergambar di diagram alin seperti di area allocation diagram
koordinasi antara waktu bekerja dan waktu menganggur, di mana dari PPM ini didapatkan informasi-informasi penting, yaitu hubungan antara waktu bekerja operator dan waktu operasi mesin. Informasi yang didapatkan dari pembuatan ragum mini di PPM ini dapat mewadahi penyelidikan, penganalisisan, dan perbaikan suatu cara bekerja yang dapat ditingkatkan kembali. Activity relationship chart digunakan untuk merencanakan tata letak fasilitas atau departemen berdasarkan dengan derajat hubungan yang dinyatakan dengan angka, huruf, atau sandi yang dipilih. Demikian video penjelasan aktualisasi pembuatan ragum mini dari kelompok 17. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 18. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai alur kegiatan pembuatan ragum mini dan juga peta-peta yang digunakan. Simak baik-baik ya. Di dalam ragum ini terdapat 6 komponen, yaitu base ragum, penjepit benda, penahan poros ulir, tangkai ragum, dan juga penutup tangkai. Kemudian, dalam pembuatan ragum ini perlu melewati beberapa proses permesinan, yang diantaranya mesin sawing, mesin milling, mesin turning, mesin drilling, mesin grinding, dan juga mesin painting. 1. Proses permesinan sawing. Pada proses ini, bahan dari raw material akan dipotong menjadi beberapa komponen-komponen ragum ini, yaitu komponen 1 adalah base ragum, penjepit benda, penahan poros ulir, dan tangkai ragum. Yang kedua yaitu adalah proses permesinan milling. Pada proses ini akan disayat, yang bagian yang disayat itu adalah base ragum. Adapun proses pemesinan ketiga menggunakan mesin turning digunakan untuk memupus komponen ragum ini. Adapun komponennya yaitu yang pertama adalah base ragum, penahan poros ulir, tangkai ragum, dan penutup tangkai. Dilanjutkan dengan proses pemesinan keempat yaitu adalah proses pemesinan dengan menggunakan mesin drilling, digunakan untuk pengoboran pada komponen ragum ini. Adapun komponennya yaitu yang pertama adalah penjepit benda dan juga poros ulir. Selanjutnya adalah proses permesinan grinding. Proses permesinan grinding merupakan permesinan yang digunakan untuk menghaluskan seluruh komponen pada bagian komponen ragum ini, yang meliputi base ragum sampai dengan komponen terakhir yaitu penutup tangkai. Ada proses permesinan terakhir yaitu proses painting, di mana pada permesinan dari painting ini yaitu berguna untuk mengecat dari komponen ragum ini. Di antaranya yaitu dari base ragum, poros ulir, penahan poros ulir, penjepit benda, lalu penutup tangkai ragum dan tangkai ragum. Setelah pengecatan, maka dibawa ke proses assembly, lalu melalui proses yaitu quality control serta sampai di akhir yaitu ke inventory. Pada pembuatan ragum ini dibutuhkan data pendukung berupa tabel jarak dan waktu, kemudian area allocation diagram atau AAD, dan juga tabel status data. Data pendukung ini berfungsi untuk menentukan jarak dan waktu pada setiap mesin ke mesin yang lain, kemudian menentukan tata letak stasiun kerja, dan juga menentukan waktu pengoperasian komponen pada setiap pemesinan.
Dalam aktualisasi dari proses manufaktur pada pembuatan ragum ini diperlukan yaitu peta-peta kerja sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada APC. Fungsi dari APC sendiri yaitu yang pertama yaitu untuk mengetahui dari aliran proses komponen-komponen ragum ini dari awal masuk sampai dengan aktivitas akhir. Yang kedua yaitu untuk mengetahui dari jumlah kegiatan yang dialami oleh ragum ini. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui tempat-tempat di mana yang mengalami ketidakefisienan. Selanjutnya, operasional proses chart. Operasional proses chart memiliki beberapa fungsi dan tujuan. Yang pertama, 1. Untuk mengetahui langkah-langkah dalam pembuatan dan pemeriksaan yang dialami oleh setiap komponen-komponen ragum ini. Yang kedua, untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk membuat ragum ini. Nah, selanjutnya itu ada peta aliran proses. Peta aliran proses memiliki beberapa fungsi dan tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui aliran bahan-bahan yang dialami oleh setiap komponen-komponen ragum ini. Yang kedua, untuk mengetahui waktu-waktu yang dibutuhkan untuk membuat setiap komponen ragum ini. Yang ketiga, untuk mengetahui jumlah kegiatan yang dialami oleh setiap komponen-komponen ragum ini. Selanjutnya yaitu diagram alir. Fungsi dan tujuan diagram alir yaitu untuk memperjelas PAP. Yang kedua, memberikan perbaikan pada tata letak stasiun kerja. Yang ketiga, menunjukkan lokasi setiap stasiun kerja beserta arah gerakan berangkat dan kembalinya bahan material atau seorang pekerja. Selanjutnya yaitu PPM atau peta pekerja dan mesin. PPM mempunyai fungsi dan tujuan untuk yang pertama, mengubah tata letak stasiun kerja. Yang kedua, mengatur kembali gerakan-gerakan pekerjanya. Yang ketiga, merancang kembali mesin dan peralatannya. Yang keempat, menambahkan pekerja pada mesin atau sebaliknya. Peta kerja yang selanjutnya adalah PTKTK atau peta tangan kiri dan tangan kanan. PTKTK berfungsi untuk mengetahui jumlah keseimbangan dari penggunaan kedua tangan, mengetahui namanya waktu aktivitas yang digunakan oleh kedua tangan, mengetahui aktivitas kerja yang dilakukan oleh sebuah pekerjaan, serta untuk memperbaiki aktivitas kerja yang tidak diperlukan. Kemudian, peta kerja yang selanjutnya adalah Activity Relationship Chart ataupun ARC. ARC memiliki kegunaan untuk merencanakan tata letak fasilitas ataupun departemen berdasarkan dengan derajat hubungan aktivitas kerja yang dinyatakan dengan huruf dan angka yang menyatakan aktivitas kerja sesuai dengan sandi yang dipilih. Untuk pembuatan ragum ini, pada proses manufaktur, kita memerlukan penentuan terlebih dahulu komponen perakitan melalui APC. Perakitan pertama penjepit benda dengan bes ragum. Perakitan kedua, penahan poros ulir dengan bes ragum. Perakitan ketiga, merakit tangkai ragum dengan poros ulir. Keempat, merakit menutup tangkai dengan poros ulir. Kelima, poros ulir dengan bes ragum. Setelah itu menjadi produk jadi yaitu ragum mini. Setelah menentukan urutan perakitannya, kita perlu menentukan kegiatan operasi pada setiap komponen ragum mini pada setiap ragum mini melalui Operation Process Chart. Kemudian, setelah menentukan Operation Process Chart, kita juga perlu mengetahui aliran atau bahan dari ragum mini tersebut melalui Flow Process Chart. Selanjutnya, penentuan skala lantai pada pembuatan ragum mini menggunakan diagram alir. Kemudian, kita harus menentukan uraian kegiatan pada peta pekerja dan mesin pada pembuatan ragum mini melalui peta pekerja mesin. Kemudian pada pembuatan ragum ini, kita diharuskan untuk menjelaskan alokasi peta tangan kiri dan tangan kanan yang harus balance dan harus sesuai konsep ekonomi gerakan melalui peta tangan kiri dan tangan kanan. Terakhir, kita harus menentukan derajat kedekatan antar stasiun kerja pada pembuatan ragum ini melalui Activity Relation Chart. Sekian penjelasan mengenai alur kegiatan pembuatan ragum ini dan juga peta-peta kerja yang digunakan dari kelompok 18. Terima kasih dan sampai jumpa. Halo teman-teman, kalian udah tahu belum nih aktualisasi proses manufaktur pada ragum mini? Kalau belum tahu, yuk kita bahas sama-sama. Halo teman-teman. Nah, jadi sebelum melakukan produksi ragum mini, kita menentukan tata letak stasiun kerja yang bisa disebut juga dengan Area Allocation Diagram atau AAD, yang berfungsi untuk mengetahui tata letak stasiun kerja dari produksi ragum mini. Pada kelompok kami ini, tata letak stasiun kerjanya dimulai dari
raw material, sewing, milling, turning, drilling, grinding, painting, assembly, quality control, sampai inventory. Selanjutnya, setelah menentukan AD, kita membuat tabel jarak dan waktu atau TJW yang berfungsi untuk menentukan jarak dan waktu dari stasiun kerja satu ke stasiun kerja lainnya. Dapat dilihat pada tabel jarak dan waktu terdapat jarak dan waktu dari stasiun raw material ke stasiun sewing. Begitu juga dari stasiun-stasiun lainnya. Halo teman-teman, selanjutnya ada tabel 100 data. Tabel 100 data pada produksi Ragu Mini berfungsi untuk mengetahui waktu setup, waktu produksi, dan waktu proses pada setiap komponen Ragu Mini. Kegunaannya yaitu untuk melengkapi data-data pada OPC dan PAP. Selanjutnya, Ragu Mini memiliki 6 komponen, yaitu base Ragu menggunakan 5 mesin, penjepit benda, penahan poros ulir, tangkai Ragu menggunakan 4 mesin, dan yang terakhir yaitu penutup tangkai menggunakan 3 mesin. Setelah menentukan 3 data pendukung sebelumnya, selanjutnya membuat peta kerja yang pertama, yaitu Assembly Process Chart atau APC, yang dimana APC ini berfungsi untuk menggambarkan langkah-langkah perakitan dari setiap komponen pada Ragu Mini. Pada APC kelompok kami, yang pertama itu ada base Ragu, dirakitkan ke penyebut benda yang menjadi Assembly 1. Setelah itu, Assembly 1 dirakitkan kepada penahan poros ulir yang menjadi Assembly 2. Kemudian, poros ulir dirakitkan ke tangkai Ragu yang menjadi Assembly 3. Setelah itu dirakitkan ke penutup tangkai Ragu kepada Assembly 3 yang akan menjadi Assembly 4. Setelah itu Assembly 2 dan Assembly 4 dirakitkan yang akan menjadi produk Ragu Mini. Oke teman-teman, selanjutnya ada peta kerja Operation Process Chart atau OPC, yang dimana OPC ini berfungsi untuk menggabungkan langkah-langkah operasi dan pemeriksaan yang dialami bahan sampai produk jadi. Peta ini memuat informasi waktu operasi, material yang digunakan, dan mesin yang dipakai. Nah, bisa dilihat pada gambar OPC ini, untuk operasi dari salah satu pembuatan Ragu Mini, ada komponen base Ragu. Terdapat 11 operasi dan 1 inspeksi. Untuk operasi yang pertama, ada pengukuran bahan menggunakan alat meteran. Kedua, ada setup mesin sewing yang dimana waktu setup diambil dari tabel 100 data. Ketiga, ada pemotongan bahan menggunakan mesin sewing. Waktu operasi diambil dari tabel 100 data. Dan perhitungan scrap berdasarkan asumsi yang valid. Begitu juga dengan operasi yang lainnya. Peta kerja selanjutnya ada peta aliran proses atau PAP. Pada peta ini berfungsi untuk mengetahui aliran bahan pada tiap komponen Ragu Mini, aktivitas orang, waktu suatu proses, dan jumlah kegiatan tiap proses komponen Ragu Mini. Halo teman-teman. Dan selanjutnya ada peta kerja diagram alir. Dalam proses produksi Ragu Mini, peta ini berfungsi untuk menunjukkan lokasi dari semua aktivitas yang terjadi pada setiap komponen Ragu Mini, yang dimana aliran proses tiap komponen Ragu Mini berbeda-beda, yang diawali dari raw material, sewing, milling, turning, drilling, grinding, painting, assembly, quality control, dan inventory. Nah, di sini ada contoh diagram alir dari kelompok 2. Terdapat aliran bahan dari raw material sampai bahan menjadi Ragu Mini dan masuk ke dalam penyimpanan. Untuk pembuatan diagram alir dibutuhkan peta AD yang digunakan untuk menentukan tata letak stasiun kerja. Lalu ada OPC yang digunakan untuk menentukan operasi apa saja yang dilakukan bahan pada tiap stasiun kerja. Untuk contoh ada aliran dari pembuatan base Ragu. Untuk pertama bahan berada pada raw material, lalu melalui stasiun sewing, lalu ke stasiun milling, turning, drilling, grinding, painting, stasiun assembly, dan menunggu komponen lain sudah di... Halo teman-teman. Setelah itu ada peta pekerja dan mesin atau biasa disebut juga dengan PPM, di mana pada peta tersebut memiliki informasi paling penting yang diperoleh melalui peta pekerja mesin. Peta pekerja mesin memiliki hubungan yang jelas antara waktu kerja operator dan waktu operasi mesin yang ditanganinya. Nah, dalam PPM kita dapat bisa mengetahui waktu kerja manusia ataupun mesin, lalu waktu menganggur dan waktu kombinasi antara manusia dan juga mesin. Dilihat pada gambar PPM ini untuk pekerjaan dari salah satu pembuatan Ragu Mini. Ada pekerjaan pemotongan base Ragu, terdapat pekerjaan operator dan mesin sewing. Untuk operasi yang pertama, operator mengambil bahan sampai melepas benda kerja yang sudah dipotong. Tabel sebelahnya terdapat pekerjaan yang dilakukan oleh mesin sewing, yang mulai dari mesin menunggu, menyala, sampai mesin mati dan menganggur. Selanjutnya untuk data yang mengambil bahan, pemasangan benda, memastikan mesin dan melepas benda kerja diambil dari asumsi yang masuk akal. Halo teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada peta tangan kiri dan tangan kanan atau PTKTK, yang dimana fungsi dari peta ini yaitu untuk menggambarkan semua gerakan saat bekerja dan menganggur yang dilakukan oleh tangan kiri dan tangan kanan, serta menunjukkan
perbandingan antara tugas yang dibebankan oleh tangan kiri dan tangan kanan ketika melakukan perakitan pada komponen ragum ini. Nah, untuk peta kerja yang terakhir itu ada Activity Relationship Chart atau ARC. Peta kerja ini berfungsi untuk merencanakan tata letak fasilitas atau departemen berdasarkan dengan derajat hubungan aktivitas dan cenderung berdasarkan pertimbangan yang subjektif dari masing-masing departemen yang akan dipetakan. Nah, itu dia teman-teman penjelasan tentang aktualisasi proses manufaktur ragum ini. Semoga penjelasannya mudah dimengerti ya teman-teman. Sampai jumpa kembali. Dadah! Something, fuck that you're up to something. Scandalous, taste my bitter heart, no, it makes you blush.